Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Yulia. Nah oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau sedikit bercerita lagi atau sharing lagi tentang pengalaman kerja aku. Nah dan kali ini juga aku mau sekalian sambil make up, dan make upnya itu seperti biasa juga, make up yang simple dan natural kayak gitu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru mampir di channel aku, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Oke, langsung aja ke tutorial make upnya. Nah jadi pertama-tama seperti biasa aku mau menggunakan pelembab dulu. Nah hari ini aku mau cerita kalau aku tuh dulu sempet kerja di restoran Korea kayak gitu. Tapi nggak lama sih, aku waktu itu kerja cuman kuat 1 bulan aja. Karena banyak banget yang harus aku pertimbangkan kerja di situ. Sebenarnya dari awal juga aku nggak niat kerja di situ sih, cuman karena butuh gitu. Karena waktu itu aku ngekos dan harus bayar kosan. Aku juga nggak bisa pulang ke rumah karena aku emang niatnya kan cari kerja, dan waktu itu aku belum dapat kerjaan sama sekali. Akhirnya ada salah satu teman yang nawarin kerja di restoran Korea kayak gitu, dan akhirnya aku ngelamar ke situ. Ke situ tuh ini bener-bener gampang banget ya. Aku biasanya nyediain lamaran kayak banyak banget berkas-berkas kayak gitu ya, dari mulai SKCK, KIR dokter, eh, ya pokoknya banyak lah izin orang tua kayak gitu. Nah pas ngelamar ke situ aku tuh nggak banyak sekali permintaan gitu ya dari bosnya. Tapi karena aku emang orangnya nggak bisa gitu kalau misalkan ngelamar cukup lamaran aja tuh nggak bisa ya, jadi aku seperti biasa aja sih ngelamar pada umumnya kayak gitu. Nah dan akhirnya aku titipkanlah ke temen aku itu, dan besoknya aku langsung interview. Nah yang lucunya pas interview kerja itu sama si bos Koreanya, kalau waktu itu aku nggak manggil sama bos Koreanya itu samonim ya. Kalau misalkan sama si ceweknya, kalau misalkan sama bapaknya itu manggilnya sanjanim kayak gitu. Nah jadi dia tuh ngecek-ngecek kayak lamaran kerja aku, dan dia nanya kayak ijazah kelulusan aku itu katanya buat apa gitu ya. Waktu itu aku cukup bengong juga sih, karena dia itu nggak terlalu ngerti gitu persyaratan kerja gitu. Nggak tahu ya kalau di luar atau di Korea tuh kayak gimana, cuman karena ini restorannya berada di Indonesia jadi dia juga mungkin kurang ngerti atau kurang paham. Nggak tahu sih kayak gimana. Cerita aku diterima kerja di situ, dan besoknya langsung aku training ya. Training sih di situ katanya sekitar 3 bulan, seperti biasa lah ya, normal training kayak gitu. Kalau misalkan bagus ya diperpanjang, kalau misalkan enggak ya udah 3 bulan kita diberhentikan. Nah waktu itu aku bener-bener seneng banget, tapi aku emang gak ada basic jadi waitress kayak gitu ya, karena ya namanya juga pemula sih awal-awal aku ngelamar. Karena di situ lowongannya emang adanya cuman buat waitress aja. Di situ banyak banget yang harus aku hafalin, dari mulai menu makanan, bahasa, karena kan di situ yang dipakainya sehari-hari juga bahasa Korea. Kalau misalkan nggak Korea tuh internasional ya, bahasa Inggris. Nah waktu itu aku juga baru lulus, aku juga kurang emang kurang bisa gitu, emang nggak bisa lah ya bahasa Inggris. Jadi di situ tuh aku sering kayak nonton-nonton drama-drama Korea. Pokoknya aku belajar sedikit-sedikit bahasa Korea. Terus sama menu-menunya juga kita harus bener-bener ngehafalin banget ya. Aku ngapalin yang bener-bener mumet banget, padahal tuh cuman kayak daging-dagingan kayak gitu, kayak misalkan wagyu densing, galbisa, sengkalbi, nyam-nyam kalbi, bulgogi. Pokoknya kayak gitu-gitu tuh semua menu harus hafal semua. Dan karena aku susah banget untuk menghafal bahasa-bahasa Korea ya, emang susah sih. Aku sampai stres juga sih, cuman alhamdulillah 2 minggu aku hafal sih menu itu. Dan aku juga mulai apa sih, belajar kayak menghadapi customer, belajar sedikit-sedikit memahami bahasa-bahasa customer kayak gitu. Pokoknya enak banget deh kalau menurut aku kerja di situ. Cuman yang gak enaknya tuh sama temen-temen rekan kerja, karena waktu itu ya aku keluar SMA tuh tahun 2009, dan 2010 aku kerja di 2010 2011-an lah ya, aku kerja di restoran sih. Jadi gajinya tuh masih di bawah UMR lah.
Nah, di situ juga kayak karyawannya, waitress atau waitressnya dia tuh kebanyakan dari orang Jawa gitu. Terus untuk sekolahnya juga masih di bawah aku untuk lulusannya. Jadi waktu itu aku lulusan SMA dan untuk teman-teman rekan kerja aku yang lainnya itu masih semua lulusan SMP. Nah, dari segi gaji juga aku tuh dibedain ya. Jadi pas baru masuk aku gajinya udah lebih gede gitu dari mereka, dan disitulah timbul kayak iri kayak gitulah sama anak baru. Dan aku tuh sering banget didiemin sama senior senior yang lama kayak gitu karena gaji aku lebih gede dari pertama kali mereka masuk kayak gitu. Aku mau keluar juga aku butuh banget kerjaan itu, udah gitu kan aku emang harus bayar kosan juga kalau misalkan gak dari situ. Aku bingung gitu karena aku emang belum dapat kerjaan yang baru. Nah, akhirnya aku lanjutkan aja dengan apa ya istilahnya, nggak menghiraukan mereka gitu walaupun mereka kayak senior senior aku. Nah, tapi ada sih salah satu karyawan yang baik yang mau nemenin kayak gitu. Dia itu masih di bawah aku sih umurnya waktu itu. Nah, dan untuk jam kerjanya dia tuh jam masuknya pagi sih sekitar jam 9. Tapi jam 9 itu tuh khusus untuk free fair, kayak kita tuh ada jadwal beres-beres apa sih, kayak ngelap-ngelap meja, ngerapi-rapihin, nyapu, ngepel, pokoknya kayak gitu-gitu ada jadwalnya ya. Nah, nanti kalau misalkan nah jam sekitar jam 9 lah ya, jam 10 jam 11 kita siap-siap buat make up. Jadi kita harus bisa dandan juga, bisa make up kayak gitu. Nah, jadi mulai ramenya itu pas makan siang sekitar jam 12 pas pada istirahat kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah jam 12 udah bener-bener rame banget, kita harus udah standby di depan. Banyak banget deh pengunjung yang antri yang makan ke situ, dan kebanyakan para customernya itu bos-bos yang mempunyai pabrik-pabrik atau PT-PT yang ada di daerah Cikarang. Karena waktu itu aku kerjanya di restorannya di daerah Cikarang, jadi banyak bos-bos kan pabrik-pabrik gitulah yang makan ke situ. Terus nanti kalau misalkan udah beres jam makan siang itu seperti biasa kita beres-beresin bekas makannya, meja-mejanya, pokoknya kayak gitu. Itu sekitar dari jam 12 sampai jam 1 lah istirahatnya, istirahat makan siangnya. Nah, dari jam 1 kita ya masih standby, pokoknya terserah kita mau ngapain di situ karena kerjaan semuanya udah beres. Karena kalau kerja di restoran kayak gitu tuh bener-bener jadwalnya tuh jam makan siang sama jam makan malam, udah itu aja sih yang ramenya itu. Kalau selebihnya sih kayaknya jarang ada yang makan, paling ada 1 atau 2 orang kayak gitu. Itu tuh nggak terlalu rame, jadi kitanya juga bisa nyantai-nyantai aja. Kalau misalkan jam 1 udah pada sepi yang makan, kita tuh bisa pulang dulu, jadi nanti balik lagi pas asar. Jadi kita bisa balik istirahat di kosan, bisa tidur-tiduran, tapi di situ juga disediain mes. Jadi kalau misalkan yang mau pulang ke mes lebih enak sih karena di situ juga kan nggak harus bayar. Customernya ini tuh bener-bener tajir-tajir banget ya, namanya juga kayak bos-bos gitu. Jadi kalau misalkan yang baru-baru atau yang tergiur kayak gitu tuh gampang banget ya kerja di situ. Maksudnya gampang banget ke bawah, karena ada satu kejadian yang aku juga bikin shock gitu, bikin bengong pas kejadiannya senior aku sih. Jadi waktu itu ada tamu yang lagi makan, itu mereka pesan ruang VIP kayak gitu, dan akhirnya mungkin mereka kekurangan minuman. Nah, dan akhirnya mereka manggil waitress yang lain karena yang lain lagi pada sibuk sama customer masing-masing. Di situ aku yang gak sibuk karena aku kan masih anak baru, jadi masih memperhatikan kayak gitu. Nah, akhirnya aku masuk ke ruang VIP tersebut dan ternyata di situ tuh udah nggak sehat sih kalau menurut aku, kayak ngelayanin tamunya tuh jadi udah kayak pelecehan aja kayak gitu. Bener-bener yang aduh gimana nih, lanjutin nggak ya gitu kerja di sini ya. Sebenarnya kalau misalkan yang gampang sih enak karena banyak banget tipsnya ya kalau kerja di restoran kayak gitu. Apalagi kitanya yang welcome, yang baik sama customer, mau diapa-apain sama customer itu tuh pasti banyak banget tipsnya, dijamin nih pokoknya. Cuman kalau
aku pribadi, karena niat kerja aku juga ya niatnya kerja, aku juga banyak takutnya gitu, jadi aku nggak berani yang macem-macem yang lain-lain kayak gitulah. Ya intinya harus bisa jaga diri, harus bisa tahan dalam segala hal gitu, dalam godaan-godaan, karena banyak banget godaannya. Aku bikin make up natural tapi ala-ala Korea gitu. Nih aku pakein bling-bling kayak gini. Nah sebenarnya untuk gajinya itu kecil ya. Dulu juga aku masih di bawah UMR kayak gitu. Cuman yang bikin gede itu sebenarnya uang tips. Jadi kita tuh punya dua uang tips. Yang pertama uang tips sendiri atau perorangan, terus ada juga uang tips kelompok atau gabungan. Kalau misalkan uang tips perorangan itu biasanya dari customer-customer yang kayak suka sama kita atau mau ngasih tips kayak kita tuh, dia tuh langsung gitu kayak masukin. Nah kayak kita tuh dulu pakai kayak celemek gitu, tapi ada, bukan celemek sih, apa sih namanya aku lupa, pokoknya yang di rok gitu ada khusus sakunya kayak buat nulis-nulis, itu tuh khusus buat kayak bawa buku, bawa balpen, buat si pesanan-pesanan customer kayak gitu. Jadi mereka itu kalau misalkan mau ngasih tips langsung aja dimasukin ke situ. Tapi kalau misalkan uang tips kelompok atau uang tips gabungan, setelah pembayaran tuh mereka suka naruh di meja atau enggak ditaruh di buku, di billnya kayak gitu. Pokoknya mereka bayar deh kayak gitu. Kalau kadang kan pakai kartu juga, jadi mereka ngeluarin uang cash ditaruh di meja kayak gitu. Nah itu tuh uang tips gabungan, dan itu tuh dibagiinnya seminggu sekali. Jadi nggak langsung dibagiin nunggu seminggu, karena kan kalau uang tips gabungan kayak gitu kan sedikit ya, kalaupun dapat banyak kan dibagi-baginya banyak. Jadi kalau per hari kan itu sedikit banget, jadi kita tuh nunggu sampai 1 minggu, nah baru dibagiin. Beda lagi sama uang tips perorangan, itu tuh lebih enak ya, jadi lebih banyak customer yang suka, lebih banyak juga uang tips buat kita. Wow. Terus untuk makan, kita tuh nggak dapat uang makan, kita juga nggak dapat jatah makan. Dapat sih cuman seminggu sekali, jadi nggak tiap hari. Itu juga setiap hari Senin ya, waktu itu kita dapat 1 bungkus nasi padang. Kalau misalkan di situ kan banyak lainnya, aku juga nggak mau ya, jadi kita tuh setiap hari Senin pasti dapat 1 bungkus nasi padang kayak gitu. Karena kita tuh kalau hari Senin tuh kayak piket lagi lah, bersih-bersih semuanya, dari mulai mesnya juga dibersihin kayak gitu, terus ruang dapur, ruang makan ya VIP, pokoknya semua ruangan kita bersihin, dan istirahatnya kita dapat 1 bungkus nasi padang kayak gitu, jadi nggak tiap hari ya. Nah tapi kalau misalkan mau sih makan di situ juga nggak apa-apa, cuman karena aku muslim jadi aku tuh nggak sembarangan asal makan di situ, karena di situ kan banyak kayak daging babinya. Nah terus kayak teman-teman aku juga kalau misalkan mereka yang berani, mereka yang mau gitu, sering banget kayak customer itu ini nggak habis ya makanannya, dan di meja tuh masih banyak banget kayak makanan gitu. Kalau misalkan mereka mau, kalau pas beresin meja kayak biasanya gitu ya, mereka itu pada makan sisa-sisa customer gitu. Tapi aku sih enggak ya, karena aku juga kan eh nggak mau dan nggak boleh kan makan. Sebenarnya sih kerja di tempat kayak gitu juga nggak boleh ya, karena asapnya, dagingnya itu tuh kepegang-pegang ya sama kita. Cuman karena waktu itu kan aku emang lagi butuh banget, dan aku juga nggak makan sama sekali sih untuk daging-dagingan kayak gitu, daging, karena kan di situ kebanyakannya daging babi ya. Nah kalau misalkan pas waktunya beresin bekas makan kayak gitu, mereka tuh kayak sering banget rebutan makanan di meja kayak gitu, dan akhirnya aku bengong gitu. Apa sih yang mereka rebutin, ya ampun, bekas orang juga kan. Aku mau gimana ya, bukannya mau sok-sokan, jadi aku tuh nggak terlalu bergaul sama mereka tuh. Itu pertama aku juga nggak terlalu dideketin, karena dari
gaji aja udah ketahuan gitu aku lebih besar dari mereka. Dan kalau kerjaan kayaknya mereka tuh kayak nindas aku banget karena gaji aku gede, jadi aku tuh harus yang lebih banyak gitu kerjaannya dibanding mereka. Tapi udahlah, aku waktu itu jalanin aja karena toh aku juga ngejalaninnya enjoy sih. Aku nyaman-nyaman aja gitu selagi aku menghasilkan uang, selagi aku nggak mencuri lah kayak gitu. Itu juga kan hasil keringat aku, jadi ya udah aku jalanin aja. Dan aku tuh sering banget kayak sendiri kayak gitu, nggak ditemenin gitu karena ya itu dia, mereka iri. Nah, terus aku juga ada satu pengalaman atau satu kejadian yang bener-bener bikin aku itu sekitar seminggu deh sampai nunggu aku gajian aku langsung keluar. Itu sih sebenarnya yang memicu aku buat keluar kerja dari situ, karena waktu itu aku dipanggil oleh salah satu ruangan VIP. Kebetulan yang lain juga lagi pada sibuk dan akhirnya aku dipanggil ke situ untuk disuruh ngebawain minuman, karena di situ juga ada minumannya teman-teman. Dan waktu itu aku emang nggak tahu sama sekali antara soju atau minuman bir kayak gitu. Jadi kan ada gelas-gelas yang khusus, ada gelas yang ukuran kecil, terus ada juga gelas yang gede. Itu kan biasanya kalau bir kayak berbusa gitu ya, berarti membutuhkan gelas yang ukurannya gede. Karena waktu itu aku emang nggak tahu dan aku juga pokoknya nol banget ya, aku nggak tahu sama sekali minuman kayak gimana dan bentuknya, warnanya, semuanya tuh nggak tahu. Itu benar-benar nol banget kerja di situ. Tapi itu juga buat pengalaman aku sih, jadinya akhirnya aku tahu. Yang penting aku juga nggak ngerasain atau nggak nyobain kayak gitu, cukup tahu aja sih kayak gitu. Nah, aku sampai pernah dimarahin, disuruh ngambilin gelas yang buat bir tapi aku ngambil buat soju yang ukurannya kecil banget. Itu bener-bener aku dimarahin banget di situ ya. Ya karena aku nggak tahu, aku juga mau nanya sama kayak senior aku tapi mereka lagi pada sibuk masing-masing. Pas aku tanya juga mereka, udah tanya yang sama yang lain, tanya sama yang lain kayak gitu. Jadi ya udah, aku inisiatif ngambil gelas aja gitu, gelas kecil. Dan itu tuh salah ya, harusnya yang gede kayak gitu. Nah, itu juga sebagai pengalaman aku. Nah iya, itu aku pernah dipanggil ke salah satu ruang VIP, dan di situ tuh banyak banget kamar yang lagi makan, dan itu semuanya cowok ya. Dan di situ juga aku hampir dilecehkan lah ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah masih melindungi, Allah masih melindungi aku ya. Sebenarnya sedih sih, takut juga karena aku pas keluar SMA udah langsung kerja yang ibaratnya apa ya, bikin aku takut gitu. Dari segi suasana, dari orang-orangnya, kerjaannya juga. Tapi mau gimana lagi ya, aku udah nerima gitu kerja di situ. Tapi alhamdulillah selalu dan selalu dilindungi kayak gitu kan. Aku juga kan selalu berdoa semoga ibaratnya nggak ada apa-apa lah ya di kerjaan aku, apalagi yang hal-hal aneh-aneh kayak gitu. Pokoknya itu nggak sampai ya, karena teman aku juga keburu datang, aku juga keburu kayak mencet bel kayak gitu. Jadi teman aku yang laki-laki langsung datang ke situ. Kejadian itu, dari situ aku udah sering banget kayak bengong. Aku nggak semangat aja gitu, malas aja gitu kerja di situ, takut kejadian itu terulang lagi gitu. Walaupun nggak sampai diapa-apain ya. Mungkin kalau temen aku nggak datang sih nggak tahu ya, nggak bakalan gimana kejadian kedepannya gitu. Nah, terus posisinya aku juga kalau misalkan pulang itu kan posisi restoran aku di lantai 2, terus di lantai bawah itu kayak tempat karaokean gitu. Terus di sampingnya juga kayak ada lapangan golf. Jadi mereka itu orang-orang Korea tapi yang punya usaha di Indonesia gitu. Nah, tuh kalau pulang kan sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Jadi aku selalu lewat barnya kan. Itu tuh udah banyak banget cewek-cewek yang ya pokoknya seperti itu. Bahkan aku juga sempat ditawarin sama Mami ya, nama panggil kalau dipanggil di daerah di situnya gitu. Jadi itu kayak yang menjual-jualin orang gitu loh. Ya, ya seperti itulah ya. Aku sempat ditawarin untuk pindah kerja ke bawah ke situ, dan ditawarin gaji yang bener-bener gede banget, bisa sampai 3 atau 4 kali lipat dari situ. Ya kalau misalkan aku tergiur gitu, kalau aku mau mungkin aku akan ambil ya waktu itu. Tapi aku kembali lagi, alhamdulillah ya, aku masih punya iman yang kuat gitu, nggak tergiur sama hal-hal yang aneh kayak gitu.
Nah, pokoknya buat temen-temen yang mungkin baru-baru pertama kerja atau baru-baru lulus mau cari kerja, pokoknya harus hati-hati ya. Itu zaman aku dulu sih seperti itu. Untuk sekarang mudah-mudahan sih sekarang mah lebih aman lagi. Lagian juga kan kalau sekarang banyak banget media sosial, jadi kalian tuh pokoknya bisa nyari-nyari tahu lah di situ. Kalau dulu aku belum terlalu yang kayak sekarang sih, masih gaptek lah, masih nggak terlalu heboh kayak sekarang gitu dunia maya tuh. Nah, jadi di restoran itu ada beberapa bagian sih kalau misalkan kalian mau ngelamar. Jadi ada pertama ada bagian waitress atau waitress. Waitress itu kayak pelayan ya. Pelayan cewek atau waitress itu pelayan cowok. Terus ada juga bagian administrasinya, ada bagian kasir, ada juga bagian cooking, bagian memasak kayak gitu. Terus ada juga bagian OB-nya. Terus apalagi ya? Udah sih kayak gitu, bagian-bagiannya tuh nggak terlalu banyak, cuman yang banyak itu kan emang bagian waitress sama waitress, karena mereka kan harus melayani banyak customer, jadi bagian yang banyak banget lowongan tuh pasti waitress atau enggak waitress kayak gitu. Nah, pokoknya buat teman-teman semua yang lagi nyari lowongan kerja ya hati-hati aja sih, semua kerjaan juga emang harus hati-hati. Oke, nah dan ini dia untuk hasil make upnya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari aku kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.